Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Al-Hikmah Ustazah Khair Afnia Handayani beserta jajarannya, Ustazah Eka yang posisinya sebagai Kepala Sekolah TKIT sekaligus sebagai wali murid, orang tua murid dari Ananda Imat, begitu juga sudah hadir Ustazah Rani Hairani, SDM SDT Al-Hikmah, sekaligus Ustazah pelajaran matematika, dan di tengah-tengah kita sudah hadir juga Ustadz Nuryadi. Ustadz Nuryadi sudah hadir sebagai guru Al-Quran, dan ayah bunda serta Ananda yang kami hormati, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ayah bunda, di semester 2 ini pertemuan Halo Ayah Bunda yang pertama, tepatnya tanggal 27 Februari 2021. Semoga acara kita yang sudah diagendakan berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Agar kegiatan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak dan kita dengarkan tasmi Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Zaki. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Al-Qur'an Khalaqal bayan Asyamsu wan wasjudan Maka arafah Allah aqimu wal kusru wal alil fi afaqihatu wa'budu syarna wan nakhlu qamam dul Fabiyayikuma tukaz Halaqal wa khalaqal anama Fabiyayyi ala rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Zaki sudah membacakan surat Ar-Rahman. Semoga ayat-ayat yang dibaca oleh Ananda Zaki terkait dengan surat Ar-Rahman
membuat acara kita semakin lancar, dan Zaki yang membaca serta kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ananda, ayah bunda dan Ananda yang mungkin hadir di samping ayah bundanya, biar kegiatan kita acara ini tambah semangat ya, walaupun secara virtual. Alhamdulillah Allah masih bisa mempertemukan kita, masih bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, saya tanya kabarnya dulu nih, walaupun 16 orang, semoga bisa mewakili semangat orang tua yang hadir. Yang belum hadir sebanyak 33 ya. Jadi masih belum hadir tuh ada sekitar 18 orang lagi yang belum hadir. Semoga bisa mewakili. Ya, bagaimana kabarnya ayah bunda hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat baru berprestasi. Allahu Akbar. Ya, Prestasi. saya praktekkan dulu ya, nanti ayah bunda bisa menirukan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, semangat baru berprestasi. Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, saya tanya sekali lagi ayah bunda ya. Bagaimana kabarnya hari ini ayah bunda? Alhamdulillah, luar biasa, semangat baru berprestasi. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat baru berprestasi. berprestasi. Allahu Akbar. Ini jawaban yang luar biasa ya bunda. Ketika ditanya apa? Alhamdulillah, luar biasa, semangat baru. Nah, harapannya setiap kita bangun tidur mau menjalani aktivitas pagi, kita punya semangat yang baru, gitu ya. Kemudian berprestasi. Nah, harapannya kita ingin selalu menjadi juara, ya. Karena kita hadir di dunia ini sudah menjadi juara, ya. Dari sekian sel telur yang diluncurkan, kita adalah sang juaranya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa mentakdirkan kita hidup dan hadir bersama di sini. Maka kalimat prestasi itu yang harus kita ingat, bahwa kita adalah seorang juara. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya lihat dari wajahnya semuanya sumringah nih ya. Ustazah Eka, bundanya Firlan, Bunda Atala, Ustazah Rani pun walau hanya gambarnya tersenyum tuh, Ustaz Nuryadi juga ya. Yang lain walaupun tidak dibuka videonya, berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Ya, ayah bunda. Amin. Ya, sebelum kita lanjutkan ke materinya, kita bacakan surat Al-Fatihah buat saudara-saudara kita, karena melihat kondisi sekarang masih pandemi ya, COVID-19. Kita bacakan surat Al-Fatihah, semoga saudara-saudara kita yang mengalami sakit COVID, kemudian guru-guru Al-Hikmah dan juga keluarga besar kita, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ayah bunda, kami sudah menyiapkan slide-nya. Maksudnya mau ditaruh foto aku di mas, mau dipakai foto aku. Mau mama kelihatan. Ya, apakah sudah muncul? Nggak bisa, harus
Aku kata. Ayah bunda sudah muncul? Sudah Ustazah. Sudah ya? Sudah Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Udah, boleh saja. Halo ayah bunda gugus 6 Sabtu 27 Februari 2021. Ya. Yang pertama adalah agenda rapat hari ini. Pertama kegiatan BDR, kemudian penilaian tengah semester. Berikutnya agenda kelas 6, yang keempat Al-Qur'an, dan yang kelima adalah tanya jawab. Ya, yang pertama adalah kegiatan BDR, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, BDR sudah sama-sama paham ya, pengertiannya adalah, kepanjangannya adalah belajar dari rumah. Nanti ada yang DS. Nah, kalau ini BDR, sekarang nanti ada BDS. BDS itu apa ya bunda? Belajar dari, DS-nya adalah sekolah. Ya, hanya diganti R dan S. Nah, ini akan disampaikan teknik belajar dari rumah. Ya. Ini kami hanya mengingatkan kembali karena kemarin tuh kita selalu menggunakan Zoom meeting ya. Zoom meeting yang memang itu bebas siapapun bisa menggunakan kalau Zoom meeting itu. Sampai di grup itu kadang ada siswanya 33 yang hadir, kadang 58. Kemudian 47 yang hadir. Sehingga kadang kami juga susah untuk mengaksesnya seperti itu. Maka karena ayah bunda sudah mendapatkan username dari Kemendikbud, maka kami akan membuat teknik belajar dari rumah sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dari sekolah ya. Pertama, semua siswa sudah mengakses Google Classroom dan Google Suite. Sudah ayah bunda semua ya? Sudah punya semua ya? Dan akun yang sudah kami berikan, apakah ada yang bermasalah? Tidak ada yang bermasalah ya, kecuali satu. Muhammad Rifki Aldo Baihaqi itu username sekarang belum ada dari Kemendikbud. Maka kami mengundang secara manual terkait dengan kehadirannya di Jimit akhirnya. Yang kedua, setiap siswa wajib mengikuti awal pembelajaran dengan motivasi pagi, yaitu ikrar, al-maksurat atau murojaah, kemudian doa, belajar, dan info-info dari guru melalui Zoom atau Jimit. Ya. Jadi ayah bunda, ini setiap hari sampai jam 9, kami harus melaporkan kehadiran Ananda ke TU. Ya, ini jadi kami harus mengetahui nih kenapa misalnya si A misalnya tidak hadir di majelis pagi. Ini kami harus mengabarkan. Alasannya kenapa tidak hadir di majelis pagi? Maka sekarang ada 2 absen majelis pagi dan absen BDR. Seperti itu ayah bunda ya. Jadi kami sangat berharap kemarin terakhir kelas kita itu sekitar 30 orang yang hadir. Makanya sebenarnya saya terus terang nih, saya sampaikan ke ayah bunda apa yang saya rasakan, saya pribadi rasakan, mungkin wali kelas juga sama mungkin yang lain ya. Ketika disebutkan kelasnya masing-masing di bawah 80%, 87% itu kita tuh terasa gimana ya. Padahal kita sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin mengingatkan, mengajak Ananda untuk hadir di Jimit. Namun sampai saat ini kelas Uhud belum mencapai 33 orang yang hadir. Masih 29, kadang 25 gitu kan. Nah, udah di detik-detik terakhir ketika jam 7:45 itu masih di bawah 20. Nah, itu kita udah lumayan ketar-ketir tuh ayah bunda. Kenapa? Karena nanti setiap wali kelas itu akan dilaporkan ya. Saya melaporkan ke TU
nanti itu akan direkap semua kelas yang berapa persen kehadirannya. Nah, harapannya, jadi harapannya nih orang tua juga mensupport Ananda untuk bisa hadir di Jimit untuk memenuhi target yang sudah kami tentukan. Makanya kalau misalnya, alhamdulillah nih kelas Uhud sudah mencapai 80%. Kemarin ya 80%. Harapannya bisa bertahan, bisa semua hadir 100%. Seperti itu Ayah Bunda. Jadi memang ini sudah ketentuan sekolah yang kami harus jalankan. Dan begitulah perasaan kami, ini mohon maaf saya sampaikan, perasaan kami ketika melihat, ya Allah kok kelas saya kecil banget ya, kok kelas yang lain bisa ya, semua kelas tuh ada kelas Ali kalau nggak salah ya, itu kelas Ali tuh sampai 100% bisa hadir semua. Sampai saya ingin bertanya, kenapa ya kok bisa hadir semua? Apa sih tips-tipsnya sampai semua anak-anak tuh bisa hadir gitu? Saya berharap kelas Uhud ini bisa hadir 33 orang di kegiatan Majelis Pagi dan juga di BDR nanti. Yang berikutnya, kehadiran siswa terdiri dari motivasi pagi dan kehadiran BDR ya. Dilihat kehadiran di Zoom atau Jimit. Nah, kalau sekarang ini kita wajib menggunakan Jimit. Kenapa? Karena kalau Jimit itu waktunya tidak terbatas ya. Tapi kalau Zoom itu dibatasi hanya paling lama 45 menit. Kemudian maka kami berharap nih terakhir kemarin yang hadir 30 orang berarti sudah tidak ada yang terkendala terkait dengan Jimit ya. Kemudian setelah motivasi pagi dilanjutkan dengan pembelajaran mata pelajaran pada hari itu melalui Zoom atau Jimit. Ini sudah terlaksana ya, karena pelajaran kita ini, kelas Uhud ini setelah majelis pagi, setelah MP, kemudian Al-Quran, semoga Al-Quran pun sudah menggunakan Jimit atau Zoom yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Yang kelima, siswa yang tidak hadir atau terkendala bisa menghubungi walasnya. Ya. Jadi mohon maaf nih Ayah Bunda kalau Ayah Bunda Ustazah kok mohon maaf Ustazah kok bahasanya cerewet banget ya kehadiran gitu, karena memang kami sendiri dituntut oleh kepala sekolah untuk bisa menghadirkan teman-teman Uhud dalam MP dan juga di dalam BDR ya. Kenapa sih harus hadir gitu? Dan ini karena memang anak-anak itu harus belajar walaupun kondisi seperti ini, jangan sampai anak-anak tidak belajar ya. Seperti itu ya Bunda. Kemudian ini mutabaah harian ya. Pertama, semua siswa wajib menjalankan ibadah harian untuk lembar mutabaah bulan Maret 2021 akan diberikan di grup WA. Bulan Februari kemarin sudah kami berikan ya Ayah Bunda ya. Namun walaupun sudah kami berikan, semoga sudah di-print semua, kami mengirimkan juga Google Form mutabaah. Jadi kami membuat Google Form itu 3-in-1. 3-in-1 itu terdiri dari majelis pagi, kemudian kehadiran BDR dan mutabaah harian. Di situ semoga Ananda dan Ayah Bunda bisa memahami bahwa mutabaah harian itu diisi, misalnya hari ini tanggal 27, berarti yang diisi adalah tanggal 26 ya. Bukan yang tanggal 27-nya. Kenapa? Karena kegiatan ibadahnya ada yang belum dilaksanakan. Yang kedua adalah setiap siswa wajib mengisi ibadah harian baik melalui Google Form yang diberikan setiap hari, juga mengisi lembaran mutabaah yang sudah di-print atau boleh juga dalam Excel. Ini seperti yang sudah kami jelaskan di atas, walaupun sudah mengisi Google Form, diusahakan mengisi juga lembaran mutabaah yang sudah kami berikan melalui WA ya. Yang ketiga, setiap bulan siswa merekap lembar mutabaah dalam bentuk persentase WA ke Walas. Ini nanti di akhir, ini kan sudah terakhir bulan Februari dan masuk bulan Maret. Insya Allah hari Senin akan kami kirimkan ya. Kami kirimkan Google Form yang isinya siswa merekap lembar mutabaah dan persentasenya hanya dituliskan persentasenya saja di Google Form yang sudah kami siapkan. Yang berikutnya adalah
penilaian tengah semester ya. Ini sudah sebentar lagi akan masuk penilaian tengah semester. Ini jadwal pelajaran ujian praktek PTS genap. Walaupun kondisinya BDR, ini tetap akan dilaksanakan praktek. Yang pertama adalah hari Selasa, kemudian hari Rabu dan hari Kamis untuk prakteknya. Nanti jadwalnya akan kami kirimkan. Untuk pelajarannya ini seperti biasa, teman-teman mengikuti MP ya, jam 7 sampai jam 7.45, kemudian pelajaran Al-Quran, istirahat, dan FIB jam 9 sampai jam 11. FIB-nya adalah membaca doa masuk dan keluar masjid. Nah, ini nanti bisa menggunakan video ya. Yang berikutnya adalah hari Rabu, 3 Maret 2021. Masih sama ya, kegiatan paginya MP, kemudian Al-Quran, istirahat, PJOK, yaitu lompat tali, mengirim video. Yang ketiga, hari Kamis, majelis pagi, Al-Quran, istirahat, SBDP, menyanyi lagu daerah bebas, mengirim video ke GCR. Yang berikutnya adalah jadwal PTS semester genap kelas 6. Ya, ini pada saat jadwal PTS ini ada yang dikerjakannya melalui daring, ada juga yang luring ya. Jadi maksud luring itu adalah siswa masuk ke sekolah. Pelajaran apa? Nah, pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Nah, ini kegiatannya sama, pagi jam 7 sampai jam 7.30, sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan PAI, istirahat, dan PPKN. Hari Selasa sama, duha dan murojaah, IPA, istirahat, kemudian IPS. Yang ketiga, hari Rabu, duha, murojaah, bahasa Indonesia, kemudian istirahat, matematika. 2 pelajaran ini, Ananda diusahakan hadir ke sekolah, nanti untuk jadwalnya menyusul ya. Kemudian hari Senin, duha dan murojaah, bahasa Inggris, istirahat, kemudian bahasa Arab. Teknis pelaksanaan PTS. Pertama, pelaksanaan PTS genap terdiri dari PTS DS, yaitu dari sekolah, dan DR dari rumah. Untuk PTS DS adalah mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, jadwal ada di atas, dengan demikian siswa datang ke sekolah. 3, mata pelajaran selain bahasa Indonesia dan matematika dikerjakan di rumah. 4, soal PTS DR langsung ada di sekolah, sedang PTS DR terdapat di GCR. Kemudian ada jadwal pengambilan lembar jawaban PTS oleh orang tua siswa. Jadi teknis pelaksanaan PTS nanti orang tua siswa mengambil lembar jawaban PTS oleh orang tua siswa. Nah, kemudian soal PTS-nya itu, PTS itu nanti kami kirim lewat GCR sesuai dengan waktu yang sudah kami tentukan, ya. Kemudian teknis pengambilan dan pengembalian lembar jawaban. 1, lembar jawaban PTS DR diambil oleh orang tua siswa pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2021 pukul 8 sampai pukul 11. Ini jadwal pengambilannya ya Bunda ya. Seperti kami sampaikan kemarin, walaupun lembar soal penilaian harian sudah dikirimkan melalui GCR, kami berharap untuk kelas Uhud soal penilaian harian yang sudah diisi tolong bisa dilampirkan ya Bunda ya. Jadi pada saat ayah bunda mengambil lembar jawaban PTSDR, nah ayah bunda membawa soal penilaian harian yang sudah diisi ya. Kemudian membawa rapot Ananda, nilai rapot dari kelas 4 akan diinput oleh Walas. Jadi karena guru kelas 6 ini sudah harus menginput rapot dari kelas 4 sampai kelas 6, maka semua rapot harus dibawa.
Kemudian lembar jawaban PTSDR dikembalikan orang tua kepada wali kelas tanggal 16 Maret pada pukul 13.00 sampai 15 waktu Indonesia Barat dalam amplop yang sudah disediakan. Orang tua yang berhalangan pada waktu yang ditetapkan bisa menghubungi Walas. Ya. Jadi ini adalah teknis pengambilan dan pengembalian lembar jawaban. Berikutnya agenda kelas 6. Ini project plan-nya, ujian praktek. Ini estimasi ya, estimasi tanggalnya 25 sampai 25 Maret, kemudian 29 sampai 31 Maret 2021. Yang berikutnya adalah pengumuman kelulusan 11 Juni 2021, ujian sekolah dulu maaf, tanggal 5 sampai tanggal 9 April 2021. Setelah ujian sekolah, kemudian pengumuman kelulusan tanggal 11 Juni 2021. Yang terakhir adalah wisuda tanggal 12 Juni 2021. Wisuda berarti di sini. Di rumah ya? Ya, demikian Ayah Bunda yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami selesaikan, yang berikutnya adalah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Nuryadi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi bihajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suara saya terputus-putus enggak ya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Alhamdulillah ya. Jelas. Ya jelas Ustadz. Sebelumnya, mohon maaf, di kelompok saya sendiri ada 16 orang yang baru hadir di sini 5 orang. Selanjutnya selain itu berarti kelompok Ustadz Faisal semua ini, ya. Semoga bisa hadir teman-teman yang lain, ya semoga sehingga informasi-informasi bisa tersampaikan semuanya. Sebelumnya tadi sudah dijelasin oleh Ustaz Soleh untuk KBM Al-Quran, berarti tidak lama lagi KBM Al-Quran sudah selesai. Ya. Tadi di tanggal 21 apa ya? Itu sudah mulai ujian, ya, praktek. Ya, kemungkinan di situ Al-Quran akan banyak yang terkurangi. Ya, kalau dihitung-hitung sampai akhir Maret. Ya, akhir Maret berarti sekitar 1 bulan lagi KBM Al-Quran itu efektifnya. Ya. Sedangkan terpotong besok ini tanggal 8 sampai tanggal 15 itu ujian PAS, ya, ujian PTS ya, mohon maaf, PTS. Jadi tidak ada KBM Al-Quran. Kurang lebih sekitar 3 pekan lagi. Ya. Sekitar 3 pekan lagi ini untuk KBM Al-Quran di kelas 6 ini. Ya. Jadi sedikit sekali untuk KBM Al-Quran ini di kelas 6. Kami tidak bisa mengharap banyak ya, sebagai guru Quran untuk siswa itu yang belum selesaikan target, ya, karena tergantung dengan waktu yang singkat ini, ya, tinggal sebentar lagi. Sedangkan di siswa kita, ya, kelas 6 ini, khususnya kelas Uhud, ya, itu masih ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan target, ya, karena target kita sebenarnya 3 juz, ya, bukan sebenarnya, memang sudah 3 juz sebenarnya, karena dengan kemampuan anak-anak kita, ya, tergantung kemampuan, ya, banyak anak-anak kita, teman-teman kita yang kecil ini masih banyak yang belum bisa menyelesaikan target,
ya. Bahkan masih ada yang 29. Ya, mau gimana lagi? Ya, semaksimal mungkin harus diselesaikan. Kalau nggak selesai, ya sedapatnya lah. Ya. Yang penting sudah berusaha untuk bisa menyelesaikan. Ya. Kemudian bagi yang belum menyelesaikan sertifikasi, ya kemarin di halakoh saya sudah saya jadwalkan beberapa siswa yang mulai hari Senin besok, ya hari Senin besok sampai akhir Maret, ya karena April itu sudah tidak bisa diganggu, ya. Fokus dengan ujian. Misalkan di bulan Maret ini yang belum menyelesaikan sertifikasi, ya segera diulang-ulang, ya, diulang-ulang, ya, untuk bisa mengikuti sertifikasi Al-Quran. Ya. Mungkin itu aja. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ayah bunda yang ingin ditanyakan terkait Al-Quran, dipersilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena di tengah-tengah kita sudah hadir Ustazah Rani Harani, barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan pelajaran matematika? Jadi 28, 27, 27 belum. 28. Ustazah Rani, dipersilakan. Dengar suara saya? Dengeran. Jelas Ustazah. Ya. Halo, dengar? Ya. Ya. Di mute dulu ya. Jadi saya belajar tuh di mute mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an di halo ayah bunda ya. Terima kasih kepada Ustazah Solihah yang mempersilakan saya untuk waktunya ya dalam ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Kemudian terima kasih kepada ayah bunda yang hadir. Alhamdulillah yang hadir sekitar berapa nih 20 ya. Pada kesempatan ini saya mohon ya dengan sekali lagi kita sama-sama ya di masa pandemik ini sama-sama bersemangat, sama-sama memunculkan energi yang positif ya. Seperti bentuk ikhtiar kita kok susah banget gitu kan. Jadi banyak ada kok susah banget masuk ke Google Meet tadi ya Ustazah Solihah. Alhamdulillah Ustazah Solihah hebat ya. Membantu orang tua yang kesulitan ketika mau masuk ke Google Meet itu ya, ke yang Kemdikbud ya, karena itu fasilitas yang diberikan oleh Kemdikbud untuk kita. Jadi kita bahasanya kelas online. Jadi alhamdulillah saya dengan Ustazah Solihah ya karena pelajaran Al-Quran kemudian saya woro-woro anak-anak untuk masuk ya, seperti kita tuh ini kelas Al-Quran, di kelasnya Al-Quran. Nah sudah selesai, ayo masuk di kelas matematika gitu kan. Nah ketika masuk di kelas matematika, saya bisa aja membuat kelas matematika, tetapi saya untuk memudahkan anak-anak waktu untuk durasi berpindah itu, saya meminimalisir dengan saya menggunakan kode Google Meet ya, video yang sudah terdata di GCR-nya Ustazah Solihah ya, kelas Uhud. Kemudian saya klik itu ya di video yang gambar video saya klik, saya masuk GCR, saya klik, kemudian saya panggil anak-anak untuk memasuki ruang matematika. Di ruangnya Uhud lah, kelas Uhud bahasanya itu kelas Uhud, bukannya kelas matematika tapi kelas Uhud. Dan itu pelajaran matematika. Dan saya juga dengan Ustazah Solihah berkolaborasi ya, Ustazah Solihah, Bu Rani selesai jam berapa, jam segini. Kemudian alhamdulillah Ustazah Solihah masuk, kemudian anak-anak tidak keluar gitu ya. Dan anak-anak tidak keluar, kemudian oke, selesai pelajaran matematika, kemudian alhamdulillah Ustazah Solihah masuk. Ustazah melanjutkan pelajaran. Nah, alhamdulillah saya juga guru mapel ya yang diberi amanah minimal 87% siswa hadir ya pada kelas online untuk matematika. Nah, udah 2 kali kita menggunakan
Google Suite. Itu untuk yang pertama kali, alhamdulillah hadir 22 anak dari 32, itu sekitar 70,40%. Kemudian ada 11 anak belum memasuki, kemudian kan saya minta data ya, list data, kenapa nggak masuk sebagainya. Ini saya butuh yang namanya penjelasan, kok nggak masuk di kelas matematika, misalnya seperti itu. Terus yang ke pertemuan yang kedua yaitu di tanggal kemarin ya, tanggal 26, itu sekitar 24 anak ya, 24 anak. Harusnya sih terdatanya 26 karena 2 siswa itu kemarin hadir, pertemuan yang sekarang tidak hadir. Nah itu sekitar 72,7%, jadi belum mencapai 87%. Saya pun belum mencapai 87% untuk siswa dihadirkan oleh saya, diworo-woroin terus gitu ya. Makanya saya mohon maaf ya kalau saya juga termasuk yang ini ya, ke anak-anak untuk masuk kelas gitu ya. Nah ini, sebentar. Nah, kelas 6 ini insya Allah kan akan ada PTS ya, akan ada PTS yang tadi Ustazah Solihah di hari Rabu. Itu nah, karena PTS-nya di hari Rabu, untuk yang saya mohon izin nih, jika memungkinkan nih Ustazah Solihah, maupun ada Ustazah Solihah dan Bunda yang hadir, ayah Bunda yang hadir, saya izin jika memungkinkan, boleh nggak saya ada tatap muka di pekan praktek gitu. Karena saya akan mempersiapkan anak-anak, karena di sini kisi-kisinya itu tentang lingkaran dan luas permukaan balok dan kubus. Kalau luas permukaan balok dan kubus itu sudah saya berikan kemarin di paket 5. Kemudian yang lingkaran, ya lingkaran di semester yang kemarin ya. Cuma karena ini harus yang dimunculkan itu lingkaran dan luas permukaan balok dan kubus. Dan masih ada teman-teman yaitu pejuang Uhud ini yang belum mengerjakan di paket 4 dan paket 5. Bahkan ada juga yang belum mengumpulkan PH 1 matematika itu sekitar 2 orang, tapi tetap saya tetap saya japri ya untuk orang tuanya ya yang belum mengumpulkan untuk di PH 1. Nah, kemudian jika memungkinkan Ustazah Solihah ya dan ayah bunda, tapi jika memungkinkan, kalau tidak memungkinkan saya mungkin minta waktu di sekitar setelah BDR. Kalau hari Jumat itu mungkin jam 1 siang, gimana gitu ya, bisa nggak ayah bunda untuk mengizinkan anak-anak masuk ke dalam GCR di jam 1 siang seperti itu. Iya tuh. Nah. Untuk yang tadi US tadi saja Solihah sudah sampaikan adanya ujian sekolah. Insya Allah besok kami akan ada Senin depan ya, kami akan ada pelatihan dalam membuat soal ujian sekolah berbasis AKM. Mungkin ayah bunda bisa baca-baca ya, browsing di internet, atau boleh beli buku di Gramedia gitu ya buat persiapan. Atau nanti kami yang mencarikan gitu ya, mencarikan buku yang mana yang cocok untuk anak-anak kita ya. Untuk anak-anak kita di kelas 6 yang menuju ujian sekolah berbasis AKM. Mungkin itu aja ya Bunda dari saya untuk matematika. Mohon maaf lahir batin jika saya ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Mohon maaf kemarin masalah yang ada tambahan itu ada yang japri saya. Gak apa-apa ya, Mama. Nah, ini anak saya udah 2 kali nggak masuk nih Ustazah Rani gitu kan. Nggak masuk matematika. Masya Allah ya. Jadi ada orang tua yang protes ke saya, ini anak saya nggak ikut pelajaran Ustazah Rani ini 2 kali, gimana nih gitu kan. Akhirnya saya buka kelas, memang dadak ya, tidak semua yang ikut ya. Tapi alhamdulillah yang ada yang baca chat saya di WA sehingga ada 4 orang yang bergabung gitu. Mungkin itu aja ya dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rani. Ayah bunda, insya Allah nanti
ada waktu kita akan bertemu lagi antara orang tua murid, kemudian guru kelas 6 dan manajemen lembaga ya. Kita akan berkumpul lagi nanti terkait dengan waktunya nanti akan diinfokan ya. Karena kalau kelas 6 biasanya begitu. Kalau yang biasanya tatap muka itu biasanya di awal-awal itu nanti akan ketemu dan kita akan menyampaikan biasanya SKL ya. Dan ini pun harus ketemu juga nih, kita harus tatap muka kembali apakah melalui virtual atau offline terkait lembaga, kemudian semua guru kelas 6 dan juga orang tua. Kami berharap dari kelas Uhud bisa hadir 33 orang ya. Mohon waktunya diluangkan karena ini sangat penting banget ya. Demikian Bunda dari sudah disampaikan dari pelajaran matematika, kemudian Al-Qur'an, kemudian dari saya sebagai wali kelas. Nah, dari materi yang sudah disampaikan barangkali ada pertanyaan dari Bunda. Terutama ini nih sebelum Bunda menyampaikan apa ya kendala-kendalanya, saya sih sebenarnya ingin bertanya, ada nggak kendala, apa sih kendala Bunda ataupun kendala anak-anak terkait dengan sepertinya agak sulit ya, karena memang akhirnya kami bisa melihat siapa sih anak-anak yang aktif hadir di BDR, siapa yang aktif hadir di majelis pagi, itu bisa terlihat seperti itu. Malah ada salah satu anak itu, Ustazah hari ini MP enggak sih? Padahal lo disampaikan setiap hari itu MP gitu ya, majelis pagi. Tapi nanya, berarti kan luar biasa ya antusiasnya untuk hadir di majelis pagi. Jadi kami sampai hafal itu, oh yang enggak hadir ini, tanpa di absen yang hadir ini. Jadi memang kehadiran itu harus 87% ya Bunda. Makanya kami sangat mengharapkan nih untuk Ayah Bunda untuk menyampaikan kendala apa sih sampai tidak hadir di BDR, kemudian sampai tidak hadir di MP gitu, agar kami bisa tahu kendalanya apa gitu ya. Silakan Ayah Bunda, boleh sambil bertanya dan juga boleh mengungkapkan kendala-kendalanya pada saat mengikuti kegiatan BDR secara online. Ya, silakan Ayah Bunda. Halo? Apakah nggak ada kendala? Ya baik Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ustadz, Ustazah dan juga Ayah Bunda yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya sendiri mewakili dari orang tua. Memang kendala yang paling berat itu adalah ketika untuk orang tua yang bekerja, terutama ya Ustazah, saya sendiri juga awal-awal itu agak sedikit terkendala. Misalnya kalau pagi saya harus siap-siap untuk berangkat ke kantor, terus tiba-tiba ini anak juga belum siap. Kadang-kadang juga saya harus mengejar waktu. Kadang juga saya bingung di rumah juga harus saya tinggal tanpa pengawasan. Saya mau bawa ke kantor kadang-kadang resiko, saya tinggal di rumah juga terkadang. Sampai saya fasilitasin ponsel masing-masing anak, tujuannya supaya dia bisa aktif ikut kegiatan KBM, BDR. Tetapi ternyata kenyataannya pernah beberapa kali gitu, sampai saya juga oleh kakaknya dia, wali kelas kakaknya sampai WA gitu kan ke saya, termasuk juga Pirlan gitu kan. Banyak pelajaran yang ketinggalan. Rupanya ketika saya kasih kepercayaan di rumah untuk belajar, dan itu saya kecolongan Ustazah. Misalnya mereka, Dek udah belum tugasnya? Udah. Ternyata saya cek, misalnya alhamdulillah di grup UHUD kadang-kadang suka ditampilkan, Ananda ini belum ngerjain tugas ABCD. Nah itu saya agak terbantu Ustazah. Dan anak-anak ini ketika saya pantau, saya cek, kamu sudah ngumpulin tugas belum nak? Rupanya dia sibuk malah main game. Jadi saya jujur serba agak sedikit berat Ustazah dengan kondisi ini. Kadang-kadang satu sisi saya harus konsentrasi di kerjaan, satu sisi juga anak saya lepas di rumah, dalam artian bukan saya lepas, maksudnya saya kasih kerjaan di rumah, apalagi anak SD Ustazah. Saya tanya tugasnya sudah ada apa belum, mereka malah main game gitu kan. Makanya kadang-kadang saya jadi bingung kemarin ini. Akhirnya saya kemarin coba kerjasama sama ayahnya,
juga sama atasan saya. Kadang-kadang beberapa kali coba saya bawa ke kantor dengan tujuan sambil saya kerja, saya juga sambil nyimak apakah anak saya ngerjain tugas dari gurunya. Bahkan beberapa kali saya coba bawa nih ke rumah neneknya dengan harapan bisa lebih konsentrasi gitu kan Ustazah. Tapi ternyata gagal juga Ustazah. Akhirnya ya memang berat, tapi ya harus saya jalani karena terutama kelas 6 ini Ustazah ya, ini banyak sekali tertinggal sekali pelajarannya, terutama untuk Firlan. Nah kemarin itu sempat saya sedikit agak marah mungkin pada Firlan. Saya bilang ini tugasmu banyak yang belum kelar. Bahkan sampai gurunya pun nanyain kok kamu diem aja, mau respon atau segala macam. Saya bilang coba direspon gitu kan, supaya ketahuan kamu punya kendala apa. Untuk kendala akun kemarin yang dari pihak Kemdikbud, sebetulnya itu masalah awalnya adalah ketika Firlan mencoba mendownload aplikasi Ustazah, aplikasi Telkomsel. Nah dia salah masukin password. Dia masukin password yang di awal, yang di akun pribadinya. Akhirnya itu bentrok, dia sendiri lupa passwordnya. Nah itu coba kita perbaiki susah sekali. Nah, gara-gara itu akhirnya sekali banyak pelajaran nggak bisa masuk ke Gateway. Alhamdulillah responnya cukup cepat dari Ustazah Solihah dan juga dari Ustazah Raning menanyakan bagaimana, apa sudah bisa, apa segala macam. Makanya sekarang ya saya kejar-kejaran dengan waktu nih Ustazah untuk memantau Firlan supaya dia nggak ketinggalan banyak. Untuk materi Quran sendiri juga jujur susah sekali istilahnya memberikan motivasi semangat yang kuat, ayo cepetan biar cepat sertifikasi. Tapi lagi-lagi ya ini Ustazah, kalau dikasih ponsel sendiri yang ada anak-anak ini malah sibuk main game. Itu jadi masalah berat banget buat ya mungkin barangkali ayah bunda yang lain juga mungkin ya ada yang sama mungkin dengan anak saya gitu. Kadang-kadang susahnya itu karena mereka Adek coba lihat jam berikutnya materi apa. Nanti di sela-sela itu mereka malah main game Ustaz. Nah, dengan adanya waktu belajar sekolah, sebetulnya sih saya sedikit bersyukur walaupun mungkin agak khawatir. Ya wajar kalau situasi ini khawatir karena situasi memang sedang pandemi. Tetapi insya Allah dengan protokol kesehatan yang ketat, ya insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Toh di beberapa pesantren juga ada juga beberapa santri yang masuk sekolah gitu, yang masuk pesantren. Dan itu alhamdulillah ya jangan sampai terjadi ya Ustazah. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Nah untuk di Alikmah mengapa ya bisa istilahnya beberapa kali bisalah barangkali belajar luring di sekolah. Ya barangkali itu aja Ustazah yang ingin saya sampaikan, lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Firlan, kendala-kendalanya sudah disampaikan ke kami ya, sehingga kami tahu nih apa yang dirasakan oleh Bunda Firlan secara pribadi. Ayah Bunda, yang perlu diketahui bahwa semua Ananda sudah mendapatkan username dari Kemendikbud. Nah, username dari Kemendikbud itu memang harus digunakan ya. Nah, biasanya memang Ananda itu lupa ketika sudah mengganti passwordnya gitu ya. Nah, maka ketika yang mengalami kendala itu kami harus cepat tanggap gimana caranya nih biar teman-teman itu bisa hadir semua. Akhirnya tidak semua orang kami berikan link khusus di link khusus agar bisa masuk. Makanya link itu tidak kami share di grup ya. Kenapa tidak kami share di grup? Karena memang hasil evaluasi di Zoom meeting itu ya, di GCR itu kemarin, itu evaluasinya banyak nama yang muncul, sehingga kami sulit untuk mengoreksi, itu salah satu kendalanya. Makanya dengan membatasi dari Kemendikbud ini sebenarnya buat kami sebagai guru itu sangat membantu. Jadi tidak semua orang tua bisa masuk ke dalam GCR yang sudah kami siapkan ya. Seperti Bunda Firlan kemarin sudah kami kirimkan, kemudian ada lagi tuh Muhammad Rifki Aldo. Muhammad Rifki Aldo memang dia tidak ada username-nya langsung dari Kemendikbud, itu yang kami kirimkan. Kemudian Zia ya yang kami kirimkan. Makanya ketika kami kirimkan, kami sampaikan mohon tidak di-share di grup.
Jadi bicaranya di grup tapi kami japri. Kenapa? Karena hasil evaluasi dari sebelum-sebelumnya. Seperti saya sampaikan ya di grup, ini namanya siapa ya gitu. Tapi kalau sekarang ini langsung muncul adalah nama teman-teman Uhud semua. Demikian itu ya yang bisa kami jelaskan terkait dengan username Kemendikbud. Memang benar-benar apa bahasanya itu fokus untuk siswa gitu ya. Tidak seperti grup ini kan grup ada 58 kalau nggak salah ya anggota grup gitu. Makanya ketika kami WA, oh Ustazah ini nomornya saya bukan nomor Bunda. Aduh, makanya kami tidak bisa mengesep lagi nih. Di kami udah kebanyakan nomor kontak gitu ya. Termasuk misalnya Ustazah tolong dong masukkan di grup. Ya Bunda saya jadikan admin aja dah. Silakan masukkan sendiri. Karena kalau ketika kami memasukkan nama ayah Bunda otomatis kan kami harus mengesep nama ya. Kalau mau invite itu pakai silakan deh kami jadikan admin, kemudian dimasukkan aja nama yang dibutuhkan gitu. Ya mohon maaf kalau kami melakukan itu karena keterbatasan kami ya. Sehingga di grup WA itu sebenarnya kami tidak bisa mengontrol ini nomor siapa ya. Jadi yang kami save adalah nomor yang di awal-awal, misalnya Bunda Firlan, Uhud 2020 misalnya, itu aja. Kalau ada nomor-nomor lain kami mohon maaf tidak bisa mengesep dan nomor awal yang kami hubungi apapun. Ya ayah Bunda jadi mohon dimaklumi dengan kondisi kami. Terima kasih Bunda Firlan sudah menyampaikan kendalanya. Barangkali ada Bunda yang lain. Ini harapannya bunda-bunda yang lain bisa hadir ya, yang anandanya tidak aktif di majelis pagi, tidak aktif di BDR. Masya Allah nih, saya cari kok nggak ada juga ya bundanya di Halo Ayah Bunda ya. Harapannya ketika anaknya tidak hadir di BDR, di majelis pagi, bisa hadir juga di Halo Ayah Bunda. Kenapa? Karena kalau menurut kami pribadi, Halo Ayah Bunda adalah sebagai bentuk kepedulian ya, sebagai bentuk perhatian, kepedulian Ayah Bunda bisa hadir di Halo Ayah Bunda secara virtual walaupun tidak memperlihatkan wajahnya, minimal saya bisa melihat namanya gitu. Kalau sampai namanya tidak hadir juga, Masya Allah nih saya jadi bingung kalau begini ya. Paling enggak setel Zoom meetingnya, Zoom-nya disetel, ditutup nggak apa-apa dah. Yang penting namanya bisa muncul gitu. Ini namanya tidak ada, wajahnya tidak muncul juga. Kami jadi yang bingung nih, apalagi teman-teman yang banyak terkendala terkait dengan kehadiran BDR, kemudian terkendala terkait dengan MP gitu. Paling tidak bisa memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Halo Ayah Bunda hari ini. Seperti itu. Ada lagi kendalanya? Silakan. Atau pertanyaan, boleh pertanyaan ke kami, ke wali kelas, ke guru matematika, bahasa Inggris yang hari ini tidak hadir. Mohon doanya Ustadz Syafiq, beliau sakit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Amin. Ustadz Nuryadi, guru Al-Qur'an, Ustadz M. Faisal juga boleh, nanti akan disampaikan oleh kami. Silakan Ayah Bunda. Atau sudah jelas? Jelas, jelas saja. Sudah jelas ya? Sudah keluhannya sama Bunda Firlan. Oh, sama. Jadi kalau Sama aja. Jadi kalau ke dokter nanti dikasih obatnya sama semua ini. Iya. Sama juga kesulitan Ustazah. Sama deh seperti yang Bunda Firlan katakan itu ya. Tapi kadang-kadang suka nangis sendiri gitu. Iya. Sama aja berarti ya, Bun. Iya, kayaknya udah segala upaya, udah kerjasama sama Abi juga gitu ya. Udah oprak-oprak gitu ya. Kadang-kadang ya Allah udah deh, kita sekarang doa aja gitu sama Abinya kalau berpasangan berdua, kita doa aja. Ya, kendalanya sudah barangkali terkait pelajaran, Ayah Bunda. Terkait pelajaran, terkait Al-Quran, boleh. Ya. Iya.
Ya paling ini Masya Allah ya, kemarin saya kan dampingin pas matematika Ustazarani itu ya, Ustazanya Masya Allah ya, komunikatif sekali, enak gitu ya. Mungkin saya sudah bilang, Izzat, kalau matematika itu bawa buku, bawa pulpen, saya bilang. Itu kan ada kali-kali, kamu kaliin, kamu ngomong dong, jawab pasnya, saya bilang gitu. Nah, saya udah kayak seperti itu ya, mengarahkan. Terus udah gitu, oh yang jawab itu aja Zat, sekali kamu dong, saya bilang gitu. Terus mungkin dari ustazahnya gini, apa ketika mau ini ya, anak-anak ayo berangkat coret-coretannya, gitu ya. Terus pensilnya, gitu kali ya. Nah, seperti itu. Karena saya terus terang ya Ustazah ini cocok gitu ya, istilahnya ayo apa yang diketahui, ditanya, jalan harus ditulis, gitu ya. Terus saya senang banget pelajaran itu, ingat saya SD dulu gitu. Jadi kalau Ustazah ini udah bikin, ayo tulis jalannya apa? Enggak Umi, ini hasilnya saja, katanya gitu. Enggak, biar kamu tahu jalannya apa, gitu ya. Nah, jadi berantem nih jadinya. Ya seperti itu, Ustazah. Ya, terima kasih. Padahal saja udah enak banget nih. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Ya. Apa nih anak saya juga Saya juga masih suka gitu ya. Anak. Ya. Iya, benar. Anak-anak laki-laki ya. Suruh buka video aja. Namanya minta ampun ya, suruh buka video. Iya, jadi gini dengar saya kayak dengar Maksud saya tuh, ayo dong biar usaha gitu ya. Ada interaktif ya dari anaknya, padahal ustazanya udah komunikatif gitu ya. Nah, saya dengar ceramah, saya bilang gitu didengerin doang gitu ya, mana pulpennya, mana pensilnya, coret-coretannya gitu. Ya, terima kasih Bunda Ya, itu aja. Izzat. Ya, siap Bunda. Ya, siap Ustazah. Ayah Bunda, ini sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Jadi rata-rata punya keluhan yang sama, mungkin punya keluhan yang sama, kendala yang sama ya. Ustazah Solihah, punten. Ustazah Solihah. Ya silakan Ustazah Rani. Ya Ustazah Rani silakan. Iya Bunda, ini kemarin anak-anak tanya mengenai ujian sekolah. Ya, kasih Ustazah. Anak-anak kan bertanya, Ustazah, ujian sekolah gimana nih gitu kan. Soalnya berapa? Gitu. Yang nanya berapa jumlah soal matematika ujian sekolah. Udah siap tuh Ustazah kayak Kemudian gitu. saya bilang 40. Dulu nih tahun kemarin tahun kedua 40 soal. Nah, waktunya 120 menit. Jadi kalau satu soal berapa menit yang harus kamu kerjakan gitu kan? 120 dibagi 40. 3 menit saya bilang gitu kan. Wah. Ustazah kalau belum selesai gimana Ustazah katanya gitu kan. Nah, jadi nah itu ya teman-teman ayah bunda ya. Jadi mungkin saya bilang ini aja dua soal aja kita hampir 1 jam gitu kan. Nah jadi mungkin mohon bantuan juga latihan soal ya, anak-anak latihan soal diperbanyak. Saya mohon bantuan juga, nanti saya akan berikan latihan soal berupa fotokopi atau print out ya. Gak apa-apa ya Bunda ya. Ya, Itu aja Ustaz Solihah, mungkin latihan-latihan yang sesuai kisi-kisi insya Allah ya. Itu aja Ustaz Solihah ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Rani. Ayah Bunda, salam dari kami ya, dari saya. Nanti tolong sampaikan ke Ananda. Barangkali sudah ada yang diterima di pesantren. Nah ini walaupun sudah diterima di pesantren, jangan berharap kan udah diterima di pesantren, biarin aja nilai US juga jelek. Nah ini jangan sampai seperti itu ya.
Jadi ini biasanya penyakit. Nah, itu dia bahasanya anak-anak saja. Nah, ini biasanya penyakit yang ada di akhir-akhir kelas 6. Kenapa? Kan pesantrennya sudah diterima. Jadi biarin pelajaran US juga jelek, nggak usah belajar lagi. Nah, ini sebenarnya penyakit ya. Jadi mohon sampaikan salam dari kami. Walaupun sudah diterima di pesantren, berikan sejarah yang terbaik bahwa di kelas 6 itu mendapatkan nilai yang tertinggi. Seperti itu Ayah Bunda ya. Ini sejarahnya tidak terulang lagi nih. Kenapa? Karena kelas 6 tidak akan terulang lagi dan berikan nilai yang terbaik. Pelajaran apapun harus berikan nilai yang terbaik walaupun sudah lulus dari pesantren. Kenapa? Nah, nanti anak-anak akan melihat tuh, oh iya ya, rupanya nilai ini penting. Setiap mau daftar nilai dilihat lagi ijazah SD-nya. Jadi biar dia terkesan bahwa SD itu menuliskan sejarah yang terbaik, maka dia harus memberikan nilai terbaik. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi walaupun sudah pesantren, tetap memberikan belajarnya tetap sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang paling bagus di US nanti. Terkait dengan US, insya Allah US itu offline, tapi waktunya nanti akan disampaikan kembali. Seperti itu ya Bunda. Demikian. Oh, ini Masya Allah nih, udah ada yang keluar karena harus ikut Zoom kelas adiknya kan ya. Ya, Ayah Bunda, kalau tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Ini semakin berkurang yang hadir nih. Karena sudah semakin siang ya, jam 9.28. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang terkendala itu nanti bisa dituliskan. Ini kami akan membuat Google Form yang berisikan berapa Ayah Bunda yang hadir dan kendala apa selama mengikuti BDR siswa-siswanya. Ya. Dan yang bisa kami sampaikan hari ini, kalau tidak ada pertanyaan kami tutup kegiatan Halo Ayah Bunda hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ya, terima kasih Ustazah Rani Hairani yang sudah hadir menemani kita dari awal sampai akhir dan juga Ayah Bunda yang sudah benar-benar meluangkan waktu dan menjadikan Halo Ayah Bunda ini agenda prioritas dibanding yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Saya matiin ya.